Kali ini kita akan membahas film bergenre drama komedi berjudul The Truman Show yang rilis pada tahun 1998. Film diawali dengan seorang pria bernama Christoph, seorang sutradara yang sedang melakukan wawancara tentang acara televisinya berjudul Truman Show dengan Truman sebagai pemeran utamanya. Tampak siaran Truman Show sudah berlangsung selama 10.909 hari, sejak pertama kali tayang. Adegan lalu memperlihatkan Truman yang sedang menyapa para tetangganya seperti biasanya, namun ketika ia hendak masuk ke dalam mobilnya, tiba-tiba saja ada benda asing yang jatuh tepat di depan rumahnya. Namun Truman hanya mengabaikan barang tersebut dan berangkat melanjutkan perjalanannya ke kantor. Dalam perjalanan, Truman mendengarkan sebuah radio yang menjelaskan tentang suku cadang pesawat yang terjatuh saat sedang mengudara tadi. Sebelum masuk ke kantor, Truman menyempatkan diri untuk membeli majalah, lalu bertemu dengan dua orang kembar yang selalu menyapanya sebelum masuk ke kantor. Sesampainya di kantor, Truman langsung menelepon seseorang untuk menanyakan tentang daerah Fiji serta mencari informasi tentang seseorang bernama Lauren Garland, namun ternyata hasilnya nihil. Selesai menelepon, Truman pun tampak merobek bagian majalah yang ia beli tadi untuk disimpan. Tak lama setelah itu, rekan kerja Truman lalu meminta ia untuk pergi ke tempat pelanggan di sebuah daerah di Harbor. Awalnya Truman sempat menolak dengan alasan sudah ada janji dengan dokter gigi. Namun setelah rekannya mengatakan bahwa perusahaan sedang membutuhkan pelanggan untuk bertahan, Truman pun terpaksa mengiyakan pekerjaan tersebut. Singkat cerita, Truman pun akhirnya sampai di pelabuhan, namun ketika ia hendak menuju ke kapal, tampak Truman yang terlihat ketakutan dan akhirnya memutuskan untuk kembali. Malam harinya, Truman sedang bermain dengan sahabatnya yang bernama Marlon, dan Truman membahas tentang keinginannya untuk pergi keluar pulau. Bahkan ia rela meninggalkan pekerjaannya agar ia bisa pergi ke pulau Fiji impiannya. Setelah itu, tampak Truman yang sedang duduk sendirian di pantai, dan di sana Truman sedang mengenang momen ketika ia sedang bersama ayahnya di lautan, namun tiba-tiba saja mereka diserang badai yang menyebabkan ia kehilangan ayahnya saat itu. Oleh karena itu, Truman kini menjadi trauma ketika melihat kapal dan juga lautan. Tak lama setelah itu, tiba-tiba turun hujan, namun anehnya, hujannya hanya turun di tempat Truman berdiri saja, hingga akhirnya hujan pun turun secara merata. Truman pun kembali dengan keadaan basah kuyup, dan ia kembali mengutarakan kepada istrinya, Meryl, tentang keinginannya untuk pergi ke Pulau Fiji, namun Meryl meyakinkan Truman bahwa itu hanyalah keinginan sesaatnya saja. Keesokan paginya, Truman melakukan rutinitas seperti biasanya, membeli koran dan majalah, lalu berangkat ke kantornya. Yang berbeda kali ini, Truman tiba-tiba bertemu dengan ayahnya, kemudian ayahnya tiba-tiba diangkut oleh orang tak dikenal, dan Truman yang berusaha mengejar, selalu saja dihalangi oleh kerumunan orang. Hingga akhirnya ayahnya Truman dimasukkan ke sebuah bus, dan Truman pun kehilangan jejak ayahnya. Truman pun kemudian menemui ibunya, namun ibunya malah mengatakan bahwa Truman hanya sedang berhalusinasi yang membuat Truman tampak kecewa. Malam harinya, Truman pergi ke ruang bawah tanahnya dan membuka sebuah kotak yang berisi kenangan masa kecilnya, kemudian Truman menemukan sebuah sweater berwarna merah. Adegan pun berpindah ke masa lalu Truman, ketika ia sedang berkuliah saat itu, Truman tampak sedang memperhatikan seorang wanita, namun tak lama setelah itu, ia tiba-tiba dihampiri oleh seorang wanita, dan ketika Truman melihat kembali, wanita tersebut sudah menghilang dari pandangannya. Ketika sedang ada pesta dansa, Truman kembali bertemu dengan wanita tadi, dan lagi-lagi, wanita tersebut tiba-tiba saja dibawa oleh orang tak dikenal, yang membuat Truman tampak kebingungan. Adegan pun berpindah di perpustakaan, dan tanpa disengaja Truman bertemu kembali dengan wanita tadi.
Namun kali ini mereka akhirnya berkenalan, dan wanita tersebut diketahui bernama Lauren Garland. Tampak tingkah Lauren yang ketakutan, dan ia berkata kepada Truman bahwa ia sebenarnya dilarang untuk berbicara dengan Truman, namun Truman yang bingung masih berusaha untuk mengajak Lauren berkencan keesokan harinya. Lauren pun menuliskan kata sekarang yang mengindikasikan Truman untuk mengajaknya berkencan sekarang. Truman dan Lauren pun berlari hingga menuju ke sebuah pantai, dan di sana, Lauren langsung berkata bahwa sebentar lagi akan ada orang yang datang menjemputnya. Dan benar saja, tak lama setelah itu ada sebuah mobil yang datang, dan muncul seorang pria yang mengaku sebagai ayah Lauren, lalu langsung menjemput paksa Lauren untuk pulang. Lauren pun mengatakan bahwa nama aslinya adalah Sylvia, dan semua yang Truman lihat sekarang hanyalah tipuan, seperti kota, pantai, langit, dan orang-orang di kota juga hanyalah figuran. Sebelum pergi, ayahnya Lauren mengatakan bahwa mereka akan segera pindah ke Fiji. Oleh karena itulah, Truman sangat terobsesi dengan Fiji, karena ia ingin bertemu dengan Sylvia, yang kini tersisa darinya hanyalah sebuah sweater. Ternyata tujuan Truman membeli dan merobek majalah adalah untuk merangkai wajah Sylvia, yang dia simpan di belakang foto milik istrinya sekarang. Keesokan harinya, tampak Truman yang sedang berangkat untuk bekerja. Namun karena radionya bermasalah yang menyebabkan siarannya tiba-tiba berganti dengan suara orang yang tampak sedang memperhatikan gerak-gerik Truman. Namun ketika kru televisi tampak menyadarinya, mereka pun langsung berganti frekuensi yang berdampak ke seluruh orang di dalam kota. Meskipun semuanya tampak normal, namun Truman merasa bahwa orang-orang di sekitarnya tampak selalu memperhatikannya, sehingga Truman pun menemui Marlene dan mengatakan bahwa ia akan segera keluar dari kota tersebut. Ketika sedang di rumah ibu Truman, ia menemukan ada keanehan di foto pernikahan miliknya, dan keesokan harinya, Truman hendak menanyakan sesuatu kepada Meryl, namun Meryl berkata bahwa ia ada operasi mendadak di rumah sakit. Karena Truman sudah curiga, ia pun mengikuti sang istri hingga ke rumah sakit, dan benar saja, istrinya memang hendak melakukan operasi. Namun anehnya, ketika sang dokter hendak melakukan operasi, pasien tersebut tiba-tiba terbangun, namun Truman langsung diusir oleh satpam di sana. Tak lama setelah itu, Truman pun menuju ke biro perjalanan untuk membeli tiket menuju Fiji, namun tiketnya sudah habis untuk 1 bulan ke depan. Truman lalu pergi ke terminal bus untuk pergi menuju keluar kota. Namun ketika hendak berangkat, bus yang ia tumpangi tiba-tiba rusak, sehingga Truman pun tidak jadi untuk pergi keluar kota. Sesampainya di rumah, tampak Truman yang sedang berada di dalam mobil, dan ia berkata kepada istrinya bahwa ia bisa memprediksi siapa saja yang lewat di depan mereka, karena ternyata mereka hanya berkeliling kompleks saja. Istrinya pun berkata bahwa Truman hanya sedang depresi saja karena tidak bisa pergi ke Fiji, sehingga ia pun menyuruh Truman untuk menabung dan akan membiarkan ia untuk pergi. Namun Truman tiba-tiba mengunci pintu mobil dan langsung berkeliling komplek dengan mobilnya yang membuat Meryl tampak ketakutan. Ketika Truman hendak keluar komplek, tiba-tiba ia mengalami kemacetan. Namun ketika Truman kembali berkeliling komplek lagi dan menuju ke jalan yang sama, secara ajaib mobil-mobil tersebut kini sudah menghilang. Mereka pun berhasil keluar dan Truman pun mengajak Meryl untuk pergi keluar kota. Namun di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh polisi karena sedang ada kebocoran nuklir di tempat yang hendak mereka tuju. Saat Truman mengucapkan terima kasih, sang polisi malah berkata sama-sama Truman yang menyebabkan Truman semakin curiga dan ia pun langsung berlari menuju ke hutan. Namun sayangnya Truman berhasil ditangkap oleh para petugas di sana. Ketika dibawa kembali ke rumah, Truman pun merasa bahwa istrinya juga bagian dari keanehan yang terjadi di kotanya. Dan ketika Truman berusaha untuk menginterogasi istrinya, Marlene tiba-tiba datang untuk menghibur Truman.
Truman pun dibawa ke tempat bermain mereka. Dan tak lama setelah itu, tiba-tiba ayahnya Truman datang, dan Christoph yang sedang berada di studio untuk mengatur letak kamera, agar momen tersebut menjadi momen yang mengharukan untuk para penonton. Dan benar saja, para penonton tampak sangat terharu dengan adegan tersebut, namun tidak dengan Sylvia, yang tampak sedih melihat Truman dari televisi. Akhirnya diketahui bahwa kehidupan Truman sudah disiarkan ke seluruh dunia, sejak dirinya lahir, bisa berjalan, masuk sekolah hingga dirinya tumbuh dewasa menjadi Truman yang sekarang. Dan siaran Truman selalu disiarkan live dan tanpa editan selama 30 tahun, hingga menjadi acara paling populer sepanjang masa. Bahkan kota tempat tinggal Truman merupakan sebuah studio yang dibangun layaknya sebuah kota asli, hingga bentuknya tersebut bisa terlihat dari luar angkasa. Keesokan harinya, ketika Truman sedang tidur di basement, ternyata Christoph menyadari bahwa Truman sudah merencanakan untuk kabur, dan benar saja, ketika Marlon datang ke basement, Truman ternyata sudah kabur melalui kebun rumahnya. Christoph pun langsung menghentikan siarannya, hingga meminta seluruh warga di kota untuk mencari keberadaan Truman. Bahkan ia pun mengeluarkan matahari buatannya, meskipun jam masih dini hari. Christoph pun menduga Truman ada di lautan, lalu segera mengarahkan kamera mengarah ke sana. Dan ternyata sesuai dugaan, Truman sudah berada di kapal dengan foto Sylvia di tangannya. Dan satu-satunya cara untuk menghentikan Truman, yaitu dengan menghidupkan badai buatan, agar menyebabkan Truman terjatuh dari kapal, dan berharap Truman akan menyerah dan segera kembali. Namun ternyata tekad Truman untuk keluar dari pulau tersebut lebih kuat, dan ia bahkan bisa selamat setelah badai yang cukup kuat menghantamnya berkali-kali. Hingga akhirnya kapal Truman menabrak sebuah dinding, dan Truman pun berjalan menyusuri tangga, dan akhirnya menemukan sebuah pintu keluar. Christoph pun berusaha menjelaskan keadaan, dan meyakinkan Truman bahwa dunia buatan Christoph adalah yang terbaik untuknya, dibandingkan dengan dunia asli yang jahat, dan penuh tipu muslihat. Namun Truman hanya tersenyum, dan berpamitan untuk yang terakhir kalinya kepada para penonton, lalu keluar menuju pintu keluar tadi. Sylvia dan para penonton pun tampak senang, merayakan keberhasilan Truman yang akhirnya berhasil untuk keluar dari kota tersebut, namun tidak dengan Christoph. Dan begitulah akhir cerita dari film The Truman Show. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.